Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Kali ini kita akan membahas sebuah dilema yang saya yakin sering banget kita hadapi. Coba bayangin, Anda lagi khusyuk-khusyuknya puasa Senin Kamis, tiba-tiba ada undangan makan siang dari teman. Atau mungkin Anda lagi bertamu ke rumah kerabat dan mereka sudah siapkan hidangan yang luar biasa. Waduh, bingung kan? Di satu sisi sayang banget puasanya. Tapi di sisi lain, kok yang nggak enak kalau nolak? Nah, jadi kita harus gimana nih? Oke, siap-siap ya. Jawabannya mungkin ini agak mengejutkan adalah puasa sunnah Anda itu boleh dibatalkan. Iya, Anda nggak salah dengar, ternyata dibolehkan loh. Bahkan dalam beberapa situasi justru lebih dianjurkan untuk dibatalkan. Penasaran kan kenapa bisa begitu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Tentu saja, ini bukan sekedar pendapat atau kira-kira. Aturan ini punya landasan yang sangat kokoh, yang datang langsung dari teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat satu persatu dalilnya. Nah, ini dia hadis kuncinya. Orang yang puasa sunnah itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya, Anda yang pegang kendali penuh. Anda adalah manajernya. Ini adalah sebuah kelonggaran yang indah banget dalam agama kita. Mau lanjut? Boleh. Mau batalin? Juga boleh. Pilihan sepenuhnya ada di tangan Anda. Jadi, poin utamanya di sini adalah puasa sunnah itu sifatnya fleksibel, nggak kaku kayak puasa wajib. Anda punya otoritas penuh untuk mengambil keputusan, mau lanjut atau berhenti, dan itu sama sekali nggak ada dosanya. Ini menunjukkan betapa Islam itu sangat memahami bagaimana kita berinteraksi sosial. Dan pemahaman ini tuh bukan hal baru loh. Para ulama kita dari zaman dulu juga sudah membahas ini. Nah, di layar ini ada kutipan dari kitab Fathul Mu'in. Di situ dijelaskan bahwa disunahkan untuk membatalkan puasa demi membuat tuan rumah senang. Apalagi kalau kita tahu penolakan kita bakal bikin mereka nggak enak hati. Ini dia contoh langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu pagi, beliau itu sebenarnya udah niat puasa sunnah. Tapi ketika Ibunda Aisyah menyajikan makanan, beliau langsung bilang, "Bawa sini makanannya." Dan beliau pun makan. Coba lihat, tindakan ini tuh bukan cuma soal makan, tapi ini adalah bentuk penghargaan. Dengan membatalkan puasanya, beliau justru sedang memuliakan dan membahagiakan istrinya. Indah sekali ya. Ada lagi nih, kisah yang luar biasa dari para sahabat. Salman Al-Farisi suatu hari bertamu ke rumah saudaranya, Abu Darda. Di sana, beliau melihat istri Abu Darda kok kelihatannya nggak terurus. Ternyata, Abu Darda ini saking fokusnya ibadah sampai lupa sama hak keluarganya. Nah, pas makanan disajikan, Abu Darda menolak. "Aku lagi puasa." Tapi Salman tegas, "Aku nggak bakal makan sampai kamu ikut makan." Akhirnya apa yang terjadi? Abu Darda membatalkan puasanya dan mereka pun makan bareng. Terus, apa komentar Nabi pas dengar cerita ini? Beliau bilang, Salman benar. Lalu beliau menyampaikan sabda yang jadi kaidah emas dalam hidup kita. Berikan setiap yang punya hak akan haknya. Jadi, menghormati tuan rumah, menjaga perasaan teman, itu juga bagian dari menunaikan hak sesama muslim. Oke, jadi sekarang udah jelas banget ya kalau kita punya pilihan. Pertanyaan berikutnya, gimana cara kita milihnya di saat-saat genting itu? Kapan sih sebaiknya kita batalin dan kapan lebih baik kita lanjutin puasanya? Yuk kita lihat perbandingannya. Kuncinya itu cuma satu. Perasaan si tuan rumah. Coba kita lihat di sisi kiri. Sebaiknya kita berbuka kalau kita merasa penolakan kita bakal bikin mereka kecewa atau nggak dihargai. Tujuannya apa? Untuk memuliakan mereka. Sebaliknya, lihat di sisi kanan. Kalau kita yakin banget tuan rumah nggak akan keberatan, ya sudah, melanjutkan puasa itu lebih utama. Sebagai gantinya, kita bisa doakan kebaikan untuk mereka dan makanan yang disajikan. Nah, ini mohon digarisbawahi ya, penting banget. Semua obrolan kita dari tadi itu konteksnya hanya dan hanya untuk puasa sunnah. Fleksibilitas ini sama sekali tidak berlaku untuk puasa wajib, kayak puasa Ramadan, puasa Qadha, atau puasa nazar. Kalau itu hukumnya haram dibatalkan tanpa ada alasan yang syar'i. Jadi jangan sampai tertukar ya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian akhir. Mari kita kumpulkan semua poin-poin pentingnya dan beberapa tips praktis yang bisa langsung Anda pakai. Jadi, ini dia rangkumannya. 1. Membatalkan puasa sunnah demi menghormati jamuan itu boleh dan sama sekali nggak dosa. 2. Anda nggak wajib menggantinya, walaupun kalau mau diganti ya lebih baik. 3. Yang paling keren, Anda tetap dapat pahala puasa dari pagi sampai detik Anda berbuka. Dan yang terakhir, ingat, niat utamanya adalah untuk membahagiakan dan memuliakan saudara muslim kita.
Nah, mungkin ada yang bingung, gimana ya cara ngomongnya biar sopan? Tenang, ini ada contoh kalimat yang elegan banget. Anda bisa bilang begini, dengan kalimat ini, Anda jujur bilang lagi puasa, tapi di saat yang sama, Anda menghargai tawaran mereka sebagai rezeki yang sayang kalau ditolak. Simple, tapi kena banget maknanya. Dan kita tutup dengan renungan ini ya. Kadang kita terlalu fokus sama ibadah yang sifatnya pribadi, sampai kita lupa kalau membahagiakan hati saudara kita itu juga ibadah yang sangat mulia. Bisa jadi pahala dari membahagiakan orang lain di hari itu nilainya di sisi Allah jauh lebih besar daripada pahala melanjutkan puasa sunnah kita. Subhanallah. Semoga ini jadi ilmu yang bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.